Ruh Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya. Oke? Bye. Tentang pemikiran Syekh Siti Jenar yang patut kita kaji dan kita fahami serta bisa kita teladani, antara lain yaitu tentang Tuhan, tentang hidup dan mati, lalu tentang jalan mengenal Tuhan, dan bagaimana kita sebagai hamba harus menjalani kehidupan di dunia ini. Gagasan atau pemikiran Syekh Siti Jenar ini lebih mengedepankan dimensi spiritual keagamaan daripada berbagai aturan formal ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sobat Ruh Ilahi yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang akan saya bagikan kali ini ya masih seputar Syekh Siti Jenar ya. Karena memang banyak yang meminta kepada saya untuk mengupas beberapa rahasia yang ada pada Kanjeng Syekh Siti Jenar ini. Baiklah sobat, sebelum kita lanjut lebih dalam dengan materi tentang ajaran dari Siti Jenar ini yang perlu kita teladani, saya berharap agar sobat lebih fokus terhadap apa yang akan saya sampaikan nantinya ya. Karena setiap sisi dari pemaparan saya ini selalu terkandung nilai positif ya, yang nanti bisa sobat jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di alam kematian ini. Dari hal inilah sehingga pandangan ataupun pemikiran dari Kanjeng Syekh Siti Jenar menjadi begitu populer di kalangan rakyat kebanyakan atau rakyat awam ya, terutama sekali bagi kaum abangan ya, yang menganut sistem Islam kejawen ya, Islam kejawen. Nah, inilah pemikiran Siti Jenar tentang makrifat ya, ajaran dan pemikiran yang begitu mudah ataupun diserap oleh kalangan wong cilik ya, dan kaum awam. Yang pertama yaitu Tuhan dalam pandangan Syekh Siti Jenar, bahwa beliau yang mencakup masalah ketuhanan manusia dan alam itu bersumber dari konsep bahwa manusia adalah jelmaan zat Tuhan ya. Manusia itu merupakan jelmaan dari zat Tuhan. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang Tuhan memang erat sekali kaitannya dengan konsep manunggaling kawula Gusti. Ini kenapa saya ulang-ulang tentang konsep manunggaling kawula Gusti ini, karena memang ini perlu pemahaman yang lebih mendalam ya. Dalam pemikiran Syekh ya, bahwa hubungan manusia dengan Tuhannya itu sudah berlangsung semenjak masih janin, masih di dalam perut sang ibu. Ini terkecuali bagi Nabi Adam dan Siti Hawa ya, karena keduanya memang diciptakan langsung oleh Allah dan kemudian ditiupkannya Ruh Ilahi, yaitu Nur Muhammad ya,
Untuk makhluk sesudah Nabi Adam dan Siti Hawa ini, maka setiap makhluk yang tercipta adalah atas kuasanya Allah, ya, atas kuasanya Allah dan atas ketetapan ruh ilahi, ya. Dengan demikian kita bisa memahami konsep dari Siti Jenar ini tentang manunggaling kawula Gusti yang bisa kita lihat akan semakin jelas, ya. Karena hal itu sudah terjadi kemanunggalang kawula Gusti itu sejak di dalam perut ibu yang baru berusia 120 hari sekitarnya itu, ya. Itu terdapat juga dalam firman Allah, ya. Dalam firman Allah, Allah itu berfirman pada surat As-Sajdah ayat yang ke-9, ya, Sajdah ayat ke-9. Tsumma sawahu wa nafaqa fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afbidah qalilam ma tadhkurun. Nah, kemudian dia menyempurnakan, dia Allah menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikannya kamu, ya, bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Nah, kebanyakan manusia tidak menyadari akan hal itu, ya, mungkin malah menganggapnya sebagai kelumrahan. Maka disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu, ya. Allah itu lebih dekat dari urat nadimu. Nah, inilah konsep mistik manunggaling kawula Gusti, ya, curiga manjing warangka, ya. Dalam budaya Jawa ini secara teologis menjelaskan bahwa tata laksana hubungan manusia dengan Tuhan, ya. Dan dalam pandangan pemikiran yang lebih luas, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa tata laksana hubungan manusia dengan sesama serta menjelaskan tata laksana antara hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, konsep inilah jika kita sadari bahwa pandangan pemikiran Siti Jenar ini mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan silaturahmi serta tidak membeda-bedakan yang namanya status strata sosial, ya. Pandangan Syekh Siti Jenar dengan para penganut pandangan wahdah al-wujud itu juga tidak jauh berbeda, ya, dari pandangan wahdah al-wujud, ya, yang telah saya buatkan kontennya, ya. Anda bisa membukanya atau melihatnya dengan judul wahdah al-wujud ini, ya. Pada intinya bahwa Syekh Siti Jenar memandang bahwa Hyang Widi atau Tuhan itu merupakan suatu wujud yang tak dapat dilihat oleh mata, ya, seperti apa yang ditampakkan Tuhan di alam semesta ini. Hal ini bisa dilambangkan seperti ciptaan-ciptaan Allah, ya, seperti bintang yang bersinar begitu cemerlang, kemudian dengan warna-warni yang indah. Nah, adapun alam semesta ini begitu tampak sebagai wakil perwujudan dari Allah. Itu adanya tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan yang
dari biji kemudian tumbuh menjadi besar dan menjadi pohon. Itulah perwujudan dari Allah, ya, perwujudan dari Sang Kholik. Ya. Selanjutnya Syekh Siti Jenar yang dalam hal ini menganggap Hyang Widi Tuhan itu serupa dirinya, maka ia merasa dirinya itu adalah hanya jelmaan zat Tuhan dengan 20 sifatnya, hanya merasa sebagai jelmaan, ya, bukan merasa menjadi Tuhan, bukan. Yang sebenarnya ajarannya seperti itu. Karena itu Syekh Siti Jenar percaya bahwa dirinya tidak akan mengalami yang rasanya sakit ataupun mengalami sehat, dan akan menghasilkan perwataan yang kebenaran, kesempurnaan, kebaikan, dan keramah tamahan, ya. Sifat keramah tamahan. Dia akan selalu menghormati setiap perwujudan dari Sang Hyang Widi, ya. Karena perwujudannya di dunia alam kematian ini banyak sekali, ya, perwujudannya. Dalam pandangan Syekh Siti Jenar, ya, Tuhan adalah sebuah nama, ya, dari sesuatu yang asing dan yang sulit untuk dipahami. Nama itu menjadi nyata, ya, menjadi nyata karena kehadiran manusia dalam kehidupan duniawi ini, ya. Sesungguhnya tidak asing dalam kesadaran hidup orang Jawa, ya, yang menyatakan bahwa orang tua kita, ayah dan ibu kita yang telah melahirkan kita adalah merupakan Pangeran Katon. Itu dalam bahasa Jawa seperti itu, Pangeran Katon, atau bisa disebut di sini Tuhan yang terlihat. Itu adalah orang tua kita, ya, ayah dan ibu kita. Inilah konsep penyebaran ajaran Syekh Siti Jenar yang menurut orang awam, terutama orang-orang Jawa, ya, karena itu pula ia menyatakan diri sebagai rakyat jelata yang kemudian dilambangkan oleh para wali itu bahwa Siti Jenar itu berasal dari cacing. Nah, itu hanya perlambang. Cacing itu hanya perlambang sebagai rakyat jelata. Nah, pandangan Syekh Siti Jenar tentang Allah tidak berwarna dan tidak terlihat. Yang hanya adalah, yang ada itu hanyalah tanda-tanda wujudnya dari Hyang Widi tersebut. Sama dengan pandangan dari teori di martabat 7, ya, yang menyatakan bahwa apa yang maujud di alam ini sebenarnya merupakan tajalinya, merupakan penampakan dari zat Allah, ya. Sungguh pun demikian, zat Allah yang berada dalam perwujudan dari kayu dan batu itu jelas-jelas berbeda, ya, dengan yang berada di dalam perwujudan di dalam diri manusia. Karena manusia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari tajalinya Allah yang maha paripurna. Nah, manusia itu merupakan tajalinya Allah yang maha paripurna. Manusia sejak lahir di dunia, ya, sejak lahir di dunia yang fana ini, tiap-tiap pribadi memiliki fitrah keagungan dan kemuliaan
sebagai makhluk paling sempurna dari keturunan Adam, yaitu yang disebut adi manusia. Semua dicipta oleh Allah dengan maksud agar bisa menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Sesungguhnya rahasia agung di balik kesempurnaan adi manusia itu terlihat pada kenyataan bahwa di dalam tubuh manusia yang terbuat dari tanah liat tersembunyi ruh yang bersifat ilahiyah yang ditiupkan oleh Allah saat penciptaan manusia pertama. Namun keyakinan bahwa manusia adalah makhluk sempurna itu tidak dapat menanggung beban adanya nafsu rendah badani manusia, malah yang justru cenderung kepada kecintaan kebendaan atau keduniawian. Itu banyak yang terjadi, ya. Nah, di sini Syekh Siti Jenar mengajarkan, ya, bahwa dengan seseorang menyadari bahwa manusia sebagai wakil Tuhan, wakil Allah di muka bumi ini, hendaknya masing-masing kita itu bisa berpegang pada tatanan hukum ilahi ataupun hukum syariat yang bersumber dari sabda Allah atau firman-firmannya Allah dan teladan dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya dua itu, ya, sumber dasarnya dua itu, ya. Disinilah Syekh Siti Jenar menekankan inti ajarannya yang pada dasarnya agar manusia itu beralih dari tatanan lama yang tidak memanusiakan manusia kepada tatanan yang baru, yaitu tatanan ilahi yang begitu memanusiakan manusia sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah di masa awal adanya Islam, ya. Di masa awal adanya Islam. Dan bagi Syekh Siti Jenar, untuk jiwa itu adalah suara hati nurani, ya, yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan yang harus ditaati dan dituruti perintahnya, karena ini berasal langsung dari rasa Tuhan, ya, rasanya Allah. Siti Jenar juga membedakan antara apa yang disebut jiwa dengan akal. Jiwa ini selain merupakan ungkapan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan dari Hyang Widi itu, ya, Yang Widi yang berada di dalam jiwa, sehingga badan raga ini dianggap sebagai Hyang Widi. Ya, itulah. Sementara pada pengertian akal ini merupakan kehendak, ya, ataupun angan-angan dan ingatan yang kebenarannya itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya, karena yang namanya akal itu akan selalu berubah-ubah dalam hitungan detik, ya. Dalam hitungan detik akal itu bisa berubah-ubah. Berbeda juga dengan akal, ya. Jiwa itu berasal dari Tuhan, itu mempunyai sifat yang kekal atau langgeng walaupun sesudah manusia mengalami kematian, dan yang melepaskannya dari belenggu badan wadak manusia.
Jadi Jenar memandang alam semesta ini atau jagat besar sama dengan perwujudan dari manusia yang juga disebut dengan jagat kecil. Kedua hal ini merupakan barang baru ciptaan Tuhan ya, yang sama-sama akan mengalami kerusakan, tidak kekal dan tidak abadi, itu fana ya. Manusia terdiri dari jiwa sebagai penjelmaan zat Tuhan ya, sedangkan raga adalah bentukan luar dari jiwa yang dilengkapi dengan panca indera serta berbagai organ tubuh ya, berbagai organ tubuh yang menyeliputinya seperti daging, darah, dan tulang. Nah, hal ini tidak akan kekal, ya, tidaklah kekal hal ini. Pada hakikatnya, hakiki diri manusia adalah jagat besar, karena ia mewakili diri yang maha besar. Tetapi apa yang menguasai jasmani manusia itu seringkali salah dalam memandang sesuatu yang terjadi. Karena biasanya manusia malah mengecilkan hal-hal yang besar dan membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Itu pada umumnya sifat manusia seperti itu ya. Nah, dari permasalahan ini maka Syekh Siti Jenar itu bermaksud hendak menata kembali tatanan di bumi Jawa ini pada khususnya ya, dan di Nusantara pada umumnya. Ini sebenarnya mau ditata sama pandangan ataupun pendapat-pendapat dari Syekh Siti Jenar itu ya. Nah, selanjutnya Siti Jenar juga memberikan arahan pada murid-muridnya tentang akal ini, yaitu fungsi akal itu di dalam ajaran Siti Jenar banyak dikaitkan dengan yang namanya intuisi ya. Intuisi yaitu pandangannya inilah yang hingga saat ini berpengaruh besar terhadap fungsi aturan formal dari syariat ya, khususnya tentang 5 rukun Islam ya. Ini berkaitan erat ini. Syekh Siti Jenar juga menganggap bahwa akal itu selalu berubah dan dapat mendorong manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nah, ini dari akal, ini bisa berubah-ubah. Syekh Siti Jenar juga percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari panca indera, akal dan intuisi seperti wahyu itu yang bersifat bisikan hati ya. Jadi mengenai kebenaran dari panca indera itu Syekh Siti Jenar membenarkan karena adanya wahyu atau bisikan hati dari ruh ilahi ya. Inilah sebabnya mengapa Jenar memandang bahwa pengetahuan mengenai kebenaran ketuhanan akan diperoleh seseorang bersamaan dengan kesadaran diri orang tersebut ya, kesadaran dari diri orang tersebut. Maka sekarang muncullah ungkapan bahwa kenalilah dirimu maka akan mengenal Tuhanmu. Nah, ini sekarang banyak tersebar ini ya, kenalilah dirimu maka akan mengenal Tuhanmu. Nah, ajaran Syekh Siti Jenar ini memang lebih mengutamakan masalah kebatinan daripada aspek yang tampak lahiriah. Karena ini dapat dilihat dari beberapa wejangan-wejangan Syekh Siti Jenar
kepada para sahabat-sahabat maupun murid-muridnya. Ya. Pertama, mengajarkan tentang penguasaan hidup. Ya. Yang kedua itu mengajarkan tentang pengetahuan tentang pintu kehidupan. Kemudian yang ketiga, dia juga mengajarkan itu suatu tempat di kelak kemudian hari, hidup kekal yang tak berakhir. Nah, tentang hal mati yang dialami di dunia sekarang ini, Kanjeng Syekh Siti Jenar mengajarkan tentang kedudukannya yang maha luhur. Nah, dalam pandangan Siti Jenar, kehidupan di dunia sekarang ini tidak lebih adalah sebagai bentuk dari kematian, ya, alam kematian. Katanya ini, ya, yang dikatakan di dunia ini adalah alam kematian. Manusia yang hidup di dunia ini bersifat mayit ataupun mati. Kehidupan sekarang ini bukan kehidupan sejati, karena masih dihinggapi oleh kematian, ya. Hidup yang masih mengalami kematian. Nah, sebaliknya, kematian itulah justru, ya, sebagai awal kehidupan yang lebih abadi, yang tidak akan mengalami lagi kematian. Nah, kematian di sini yang dimaksudkan adalah kematian yang hanya singgah sebentar di dalam jasad dan wadaknya manusia. Nah, hal ini sayangnya banyak orang yang tidak menyadari bahwa hidupnya sebagai kematian. Nah, ini yang diajarkan oleh Siti Jenar dulu, yang menjadi kontroversi, ya. Siti Jenar ini yang menjadikan banyak orang kemudian tersesat dalam neraka jahanam karena salah dalam menafsirkan ajarannya, ya, tentang alam kematian ini. Karena kebanyakan manusia terperangkap atau terpedaya pada penglihatan panca indera yang memang semu ini, ya. Karena melihat dunia yang terbentang ini seperti matahari menyusup di langit, kemudian kebendaan alam-alam ataupun kekayaan itu dianggapnya sebagai kekekalan dalam kehidupan. Bagi Syekh Siti Jenar, dunia yang indah dan damai serta harta kekayaan itu dianggapnya sebagai godaan dalam kematian di dunia ini. Ini godaan. Oleh karenanya, ya, Jenar bertekad bulat untuk mengakhiri kematian yang dialaminya di dunia ini dan bertekad bulat untuk menempuh jalan kehidupan yang abadi. Nah, singkatnya ini ajaran dari Syekh Siti Jenar ini yang berkaitan dengan kehidupan adalah bahwa setelah roh manusia terlepas atau keluar dari badan wadaknya atau raganya, ia akan hidup dengan langgeng, hidup dengan abadi. Kemudian kehidupan yang abadi itu tidak dimulai dari lahirnya seseorang dari perkawinan antara orang tua kita, ya. Itu di sana tidak ada perkawinan, tidak ada kelahiran. Semuanya hidup sudah berusia balik, ya.
Nah, Syekh Siti Jenar juga memberikan pernyataan dan memandang bahwa tindakan manusia adalah sebagai kehendak Tuhan. Pandangannya ini sama dengan yang disampaikan pada pandangan Jabariyah. Namun hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam arti apabila Allah telah bersama manusia tersebut, maka manusia itu pasti berbuat baik, tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Dan mereka yang telah mengenal dan menyatu dengan Allah pasti akan berusaha untuk selalu membersihkan diri dari kehidupan yang kotor, sebagai bentuk kehidupan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Namun pada dasarnya manusia mempunyai iradatnya sendiri untuk berbuat tindakan-tindakan tersebut. Dan ini menurut pandangan Siti Jenar juga, peribadatan yang mampu membawa seorang saleh mendaki makom jasadiyah ke makom rohaniyah. Inilah pandangannya. Nah, tindakan untuk menapaki kembali jejak kisah Nabi Adam yang terusir dari surga ke asal penciptaan yang mulia di antara semua hambanya ini, kita bisa menapakinya sejarah itu pada cerita tentang turunnya Nabi Adam di alam fana ini, alam bumi ini, yang kepadanya setelah Nabi Adam itu diciptakan Allah secara langsung, maka Allah memerintahkan bahwa seluruh malaikat untuk bersujud kepadanya. Nah, Nabi Adam ini dibanggakan oleh Robnya karena mengetahui nama-nama serta berwawasan dengan sang Khalik. Demikian Sobat Ruh Ilahi, apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebatas pandangan dan pemikiran dari seorang manusia yang memiliki keterbatasan dalam akal, keterbatasan dalam budi, dan keterbatasan dalam ilmunya. Maka dari itu, saudaraku, jika dalam hal pemaparan yang telah saya sampaikan ini masih banyak kekurangan, kemudian masih banyak kekurang sempurnaan, ya mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi, karena namanya manusia tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.